Shalom saudara, selamat pagi saudara. Wah tentu saudara sudah siap menantikan. Karena kita masih dalam topik namanya masa persiapan kedatangan Tuhan. Tentu kita harus tahu apa yang harus kita siapkan. Khususnya diri kita. Apa yang Tuhan mau. Kita tepat melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Kita tidak usah terlalu peduli terhadap kalender yang di masa persiapan ini. Yaitu adanya perang ini. Palestina-Israel. Bencana alam. Kemudian kita lihatlah kesesatan di mana-mana. Kemudian kita lihat lagi tentang penyakit, sakit penyakit, virus yang baru. Kita tidak peduli. Kita harus konsentrasi kepada persiapan. Persiapan hidup saudara. Menjelang kedatangan Tuhan. Entah Tuhan datang ketika saudara belum dipanggil oleh Tuhan. Entah Tuhan datang ketika saudara sudah dipanggil oleh Tuhan. Tapi engkau telah memasuki dan telah melakukan di masa persiapan ini sesuatu yang disukai oleh Tuhan. Kita akan hadir kembali lagi di bumi ini. Mari saja untuk kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sebab firman-Mu itu kami sukai. Daud mengatakan seperti madu. Sangat nikmat sekali. Hukum-hukum-Mu seperti itu. Ketentuan-ketentuan, ketetapan-ketetapan-Mu seperti itu. Dan Yesus berkata, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadalah roh dan hidup. Bukan roh yang berasal daripada dunia ini ataupun dari si jahat yang menakutkan. Tapi yang menggairahkan. Yang memberikan kehidupan. Zoe, hidup ilahi itu nyata pada hidup kami. Hari ini Tuhan. Kami berterima kasih. Untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami disingkapkan. Kami dibawa lewat pekerjaan Roh-Mu yang kudus. Untuk kami berpusatkan kepada menyiapkan diri kami. Sebagai mempelai wanita. Sebagai gereja-Mu. Menjelang hari perkawinan nanti. Terima kasih. Karena Engkau menguraikannya beberapa minggu belakangan ini. Kepada kami. Sehingga kami diteguhkan. Dikuatkan. Bahkan kami diberi semangat yang baru. Untuk bisa melihat. Bahwa kami memiliki iman. Memiliki keoptimisan. Bahwa kami akan ada dalam kerajaan Bapa. Bersama-sama dengan Kristus. Pada saat Kristus datang. Kembali lagi. Terima kasih Tuhan. Kami menantikan saatnya itu. Berfirmanlah buat kami. Terima kasih untuk pekerjaan Roh-Mu. Memberikan pengertian, pewahyuan, pengertian, dan hikmat. Sehingga kami betul-betul bukan hanya bisa melihat kedalaman, keluasan daripada perkataan-Mu. Yaitu pribadi-Mu itu Tuhan. Tapi kami bisa hidup. Mewujudkan firman itu. Menjadi diri kami. Menjadi hati kami. Pikiran kami. Kehendak kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu. Kami siap saat ini bagi Engkau. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Minggu lalu saya sampaikan kepada saudara. Setelah ketubah. Surat kontrak. Perkawinan itu. Ditandatangani kedua belah pihak. Disahkan. Dan hanya dilandasi suatu keyakinan dan kekuatan untuk tetap setia. Kasih dan setia. Maka saya ingin katakan kepada saudara. Untuk mengkonfirmasi
Saya ulangi. Mengkonfirmasi. Memperkuat. Untuk menunjukkan pengikatan daripada surat kontrak perkawinan itu. Maka kedua mempelai akan mengangkat cawan untuk mengikat. Jadi mempelai laki-laki akan mengangkat cawan untuk mengikat mempelai wanita tersebut. Seperti apa yang ditulis dalam Lukas 22. Dalam Lukas pasal 22. Ayat 20. Demikianlah juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan, sesudah roti tadi. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Waktu Yesus mengucapkan hal seperti itu dan yang ini tidak lazim, karena ini adalah Yesus merayakan Paskah sehari sebelum, saya ulangi, sehari sebelum orang Israel merayakannya. Dan ini adalah tidak lazim, ada cawan. Tapi Yesus minta ada cawan di situ. Dan justru dengan kehadirannya cawan di situ, ini memperkuat, ini meyakinkan, ini memberi semangat, ini tidak membuat loyo ke-12 muridnya. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Waktu Yesus menyebutkan seperti itu, seolah-olah dia mengatakan, dia sebagai mempelai laki-laki, dia mengikat mempelai wanita, yaitu para murid pada waktu itu. Dengan dikatakan, dikuduskanlah engkau bagiku dengan cawan ikat janji ini, karena ini berisi darahku. Dikuduskanlah engkau. Dikhususkanlah engkau bagiku. Dengan cawan ikat janji ini. Setelah cawan ini diangkat. Maka setelah tahap ini. Maka status mereka berdua. Itu suami istri. Tetapi belum hidup bersama. Belum memasuki masa campur. Perhatikan ini. Kita lihat sekarang. Perhatikan baik-baik, saudara. Saya ingin supaya saudara benar-benar lihat di Lukas 22. Ayat 20 ini. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tapi lihat di ayat 18-nya. Ayat 17. Kemudian ia mengambil sebuah cawan. Mengucap syukur. Lalu berkata, ambillah ini dan bagikanlah ini di antara kamu. Seolah-olah dia berkata, dikuduskan engkau bagiku dengan cawan ikat janji ini. Karena ini darahku. Dikuduskan engkau. Dikhususkan engkau. Kemudian di ayat 18-nya. Sorry saudara, bukan ayat 18-nya. Ayat 16-nya. Lihat. Perhatikan ini baik-baik. Sorry saudara, mulai dari ayat 14 lah kita baca supaya saudara tahu kisahnya. Lukas 22 ayat 14. Ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Dia cerita tentang penderitaannya, tapi tidak ada satu pun dari antara mereka yang sedih. Yesus bercerita bahwa dia akan pergi. Dia akan mati. Tidak ada satu pun dari antara mereka yang mengalami kesedihan.
Ayat 16. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi. Makan Paskah, termasuk minum. Sampai beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Kemudian dia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur. Lalu berkata, ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini, dari saat itu. Aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Tidak ada seorang pun daripada para murid yang resah. Dan semua mengerti. Mengapa? Karena Yesus menggunakan makan Paskah, makan perjamuan terakhir itu dengan mengambil adat istiadat orang Yahudi dalam hal pertunangan dan perkawinan, dan apa saja tahapan-tahapan yang dilalui oleh sang tunangan, yaitu mempelai laki-laki bersama dengan mempelai perempuan. Semuanya itu Yesus ucapkan itu akan segera terjadi. Tepat seperti apa yang kalian ketahui tentang masa pertunangan dan perkawinan di orang Yahudi atau orang Ibrani. Hari itu dia mengangkat cawan, membagikannya kepada mempelai wanitanya. Lihat. Sebelumnya dia bilang, aku rindu untuk makan Paskah, rindu seperti itu. Bersama dengan mempelai wanitanya. Kita berbicara tentang cawan perjanjian. Aku rindu. Dalam pertunangan juga ada yang mengangkat cawan oleh mempelai laki-laki. Tepat seperti itu Yesus lakukan di perjamuan terakhir. Sehingga murid-murid tahu, loh kok sama ya? Dengan prosesi adat istiadat daripada orang Yahudi bangsa kita. Wow, karena dia adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Tentu dia tidak akan bohong. Waktu dia berkata, mulai sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Betul. Kenapa? Di pertunangan mereka mengangkat cawan, meminumnya bersama dengan mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Seraya berkata, dikhususkanlah engkau bagiku dengan cawan ikat janji ini. Karena ini darahku. Anggur itu bukan anggur bisa, tapi darahku. Lalu kemudian, kapan lagi dia akan makan, minum bersama. Saya ulangi, bersama dengan mempelai wanita. Adalah pada saat dia akan menjadi pengantin laki-laki. Dan wanitanya akan menjadi pengantin perempuan. Yaitu hari perkawinan. Itu sebabnya para murid tidak ada yang ragu. Semuanya tepat. Seperti prosesi adat istiadat orang Yahudi, bangsa Yahudi. Pada pertunangan sampai pada perkawinan. Jadi Yesus rindu. Seperti layaknya orang Yahudi. Ketika bertunangan dia mengangkat cawan, dia minum. Bersama dengan mempelai wanitanya. Lalu dia bilang, aku rindu. Nanti aku bisa makan suasana seperti ini. Itu nanti pada hari perkawinan. Yesus memiliki kerinduan besar. Bersama dengan saudara. Sebagai mempelai wanitanya. Untuk selalu berdua-duaan. Minum. Dari pokok anggur yang sama. Jadi minum cawan dari cawan ini. Mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Pengantin laki-laki dengan pengantin perempuan. Itu adalah untuk menghibur
pengantin baru nanti. Mari kita lihat sekarang, saudara, cerita di Yohanes pasal 2. Dia katakan ketika cawan ini diangkat, maka status mereka itu sudah suami istri. Tapi belum hidup bersama. Karena Yesus mengatakan, mulai dari saat ini aku tidak akan makan lagi hasil pokok anggur ini. Hasil pokok itu apa? Air anggur. Sampai kerajaan Allah telah. Karena apa? Dia akan pergi meninggalkan. Dan dia akan datang kembali lagi. Wah, tentu semangat saudara. Untuk mengikuti. Menjalani kehidupan rohani saudara dalam hal mengikut Tuhan. Saat ini. Tentu semangat saudara. Kenapa? Status saudara adalah istri. Lihat di perjanjian lama. Musa bisa mengubah air menjadi darah di Mesir. Di perjanjian baru. Yesus mengubah air menjadi anggur. Sekarang kita lihatlah. Di Yohanes pasal 2. Yohanes pasal yang kedua. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Hari ketiga sudah habis anggur yang terbaik. Yesus hadir di sana. Tapi air yang diubah oleh Yesus sebagai anggur. Itu akhirnya memuaskan banyak orang di pesta perjamuan di Kana tersebut. Ingat, cawan yang diangkat dan diminum dari cawan itu, anggur itu untuk menghibur pengantin baru pada waktu itu. Yesus tahu suatu hari apa yang terjadi di Kana itu akan digenapi dalam hidupnya. Bahwa darahnya, anggur itu yang digambarkan adalah darahnya. Yang ada di dalam cawan itu. Itu merupakan cawan ikat janji. Yang menunjukkan status. Bahwa dia dengan gerejanya itu sudah suami istri. Yesus, darah Yesus. Itu memberikan kepada banyak orang kepuasan. Artinya, darah Kristus sang mempelai laki-laki. Itu bisa diminum semua orang yang hadir dalam pesta perkawinan itu. Karena menurut Wahyu 19. Pada saat pesta perkawinan tersebut. Ada juga disebutkan di ayat 9. Lalu ia berkata kepada tuliskan berbahagia mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepada perkataan ini adalah benar. Perkataan-perkataan dari Allah. Mereka yang diundang. Jadi bukan hanya berisi. Mempelai. Saya ulangi. Mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang lainnya berstatus pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Bukan hanya itu saja. Tapi ada orang yang diundang. Sebab dikatakan berbahagialah mereka yang diundang. Mereka dipuaskan. Minum. Dalam pesta tersebut. Sampai puas. Jadi. Surat kontrak pernikahan tersebut. Perkawinan tersebut. Disetujui oleh kedua belah pihak. Lalu. Ditandatangani di depan saksi, lalu kedua belah pihak, mempelai laki-laki dan mempelai perempuan ini akan mengkonfirmasi isi ketubah itu, surat kontrak perkawinan itu, dengan meminum cawan, ini yang disebut dengan cawan perjanjian ketubah.
Cawan perjanjian, kontrak perjanjian. Makanya Yesus mengatakan, inilah perjanjian baru oleh darahku. Mari kita lihat sekarang, saudara. 1 Korintus 10. Ayat 16. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Itu cawan. Bersekutu. Makanya ketika diangkat pada masa pertunangan, maka dia berkata, kuduskanlah mempelai wanita ini bagiku. Jadi cawan perjanjian ketubah, makanya disebut. Maka waktu Yesus mengucapkan di Lukas pasal 22. Saya ulangi, Lukas pasal 22 tadi. Dia mengatakan di ayat 20-nya. Demikianlah juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru. Ini perjanjian ketubah oleh darahku. Yang lama sudah berlalu. Ini oleh darahku. Yang ditumpahkan bagi kamu. Maka ini jelas sama seperti 1 Korintus 10 ayat 16. Karena Paulus menulisnya juga tentang perjamuan terakhir. Dia katakan apa? Adalah persekutuan dengan darah Kristus. Engkau menjadi satu sekutu. Engkau dua menjadi satu. Saya katakan dua menjadi satu. Saudara bisa lihat. Ketika di ayat 15. Lukas 22 ayat 15. Katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu. Sebelum aku menderita. Ayat 16. Sebab aku berkata kepada, aku tidak akan memakannya lagi. Sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaannya. Baru dilanjutkan dengan ayat ke-19. Yang mengambil roti, mengucap syukur, memecahkannya. Berkata, inilah tubuhku. Lalu kau mengambil cawan. Sudah itu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Waktu dia selesai mengatakan itu, di depan para murid-muridnya, saya yakin. Yesus mengatakan, aku sangat rindu makan Paskah sebelum menderita. Meskipun Yesus menderita, mati dia tahu. 3-4 kali dia mengatakan dia akan mati dan akan bangkit. Dia tahu. Murid tahu. Kemudian Yesus mengatakan, aku tidak akan memakannya lagi. Pokok anggur ini. Sampai beroleh kegenapannya. Ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Pasti murid-murid akan berkata, wah, ini persis seperti tahapan pertunangan. Menuju tahap perkawinan orang Yahudi. Jadi ketika Yesus mengangkat cawan dalam perjamuan. Ini lihat, perhatikan baik-baik. Terakhir di Lukas 22 ayat 20. Saudara juga bisa baca dalam Matius 26 ayat yang ke-28. Matius 26 ayat yang ke-28. Ketika Yesus mengangkat itu. Maka itu didasarkan pada tradisi Yahudi. Yang dilakukan saat pertunangan. Dengan mengatakan, dikhususkanlah bagiku. Dalam cawan anggur perjanjian ini. Itu yang terjadi. Makanya murid-murid, kok kita kayak menikah nih? Kok kita kayak tunangan nih? Makanya ketika Yesus mengucapkan, Matius 26 ayat 29 tersebut. Dia bilang, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai hari aku meminumnya. Loh, iya. Di orang Yahudi demikian. Sampai aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa. Loh, ini sama. Ini seperti pertunangan dan perkawinan.
Wow. Sudah tentu para murid. Tidak ada yang sedih. Sebab mereka akan berpikir, kok sama ya? Seperti tahapan prosesi pertunangan ke pernikahan. Lalu kenapa murid-murid menjadi takut dan itu ketika Yesus mati? Karena mereka masih berpikir, mereka menghubungkan antara mujizat yang dilakukan Yesus, membangkitkan orang mati. Kok kenapa dia harus mati? Tapi kalau mereka berpegang teguh kepada apa yang dikatakan oleh Yesus, berpegang teguh, bahwa semua prosesi yang dilakukan, ini disebut masa persiapan kedatangan Tuhan kembali lagi. Yaitu sama persis dengan masa pertunangan, periode pertunangan, dan sampai kepada periode pernikahan, perkawinan. Di bangsa Yahudi, mereka tidak akan galau lagi. Paulus saja memandang itu. Di 1 Korintus 10 ayat 26 yang kita udah baca. Sebagai suatu perjanjian yang kudus. Antara Kristus dan jemaatnya. Yang diikat dalam persekutuan. Kalau kita biasanya minum air anggur. Ini persekutuan dengan darah Kristus. Saya ingin supaya saudara melihat di 1 Korintus 10. Satu Korintus 10 ini. Mulai dari ayat ayatnya 16. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atas yang kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu. Mari kita lihat sekarang 1 Korintus 11. Tentang perjamuan Tuhan. Ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, kusampaikan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Yesus mengatakan, berbuatlah perjamuan Tuhan itu. Sebab setiap kali, ayat 26, kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Paulus menulis lebih dulu, apa yang kuterima langsung dari Tuhan. Apakah Paulus menerima ini? Tahapan-tahapan ini karena sudah ada di perjanjian lama? Tidak. Dia terima penjelasan dari Tuhan. Dan itu sama, paralel dengan tradisi pertunangan dan perkawinan bangsa Yahudi. Dari sinilah kita mengerti. Pada waktu Yusuf mengetahui bahwa Maria
tunangannya itu hamil, meskipun dari Roh Kudus. Maka Yusuf ingin menceraikannya, meski baru tunangannya, baru bertunangan. Karena memang itulah tradisinya. Bahwa mereka adalah sudah suami istri. Namun, belum hidup bersama. Meskipun mereka sama-sama tinggal di Nazaret. Jadi status pertunangan ini, itu sama kuatnya, saya ulangi, sama kuatnya dengan perjanjian nikah. Makanya dituang dalam surat kontrak perjanjian pernikahan. Status mereka adalah suami istri. Saya ingin supaya saudara bisa memahami apa yang saya mau bawa kepada saudara tentang cawan perjanjian ini. Yesus mengatakan, dikatakan, lakukan itu menjadi peringatan. Dikatakan menjadi peringatan akan aku. Apa yang kita mau ingatkan? Kasihnya dia. Cintanya dia. Kalau kita berpijak kepada kebenaran, ini adalah masa pertunangan sampai kepada masa perkawinan. Kita merayakan, kita melakukan perjamuan Tuhan setiap saat adalah untuk mengingat kasihnya dia. Dia adalah kekasih kita. Saya ulangi, dia adalah kekasih kita. Kalau begitu, di 1 Korintus 11, 1 Korintus 10. Lihat. Ayat 26 dia. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kemudian dikatakan di ayat atasnya. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibenteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Menjadi peringatan akan aku. Atau remembrance. Mengingat aku. Mengingat kasihku. Itu tujuan Tuhan. Supaya hubungan kita berjalan lancar dengan Tuhan. Di 1 Korintus 10 ayat 26 ini, saudara bisa melihat apa yang ayat 16-nya, bukan ayat 26. Ayat 16. Bukankah cawan pengucapan syukur atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bersekutu dengan darah Kristus. Bukankah roti yang kita pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Lihat. Di Lukas 22. Mari kita lihat. Lukas 22. Ayat 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-pecahkan, dan memberikannya kepada mereka. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Perbuatlah. Menjadi peringatan. Berbuat. Lakukan seperti ini. Demikianlah juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Perbuatlah menjadi peringatan. Mengingat akan aku. Yakni tubuhnya yang dipecah-pecah. Dikorbankan bagi kita. Sebagai tanda kasihnya kepada kita. Perhatikan. Mengenang atau mengingat. Kasihnya Tuhan itu. Itu adalah seperti hubungan. Sama seperti hubungan dua insan. Karena memiliki status hubungan khusus. Karena status khusus mereka
memiliki hubungan seperti suami istri. Saya ingin kita membawa saudara kepada apa yang ditulis oleh Rasul Paulus. Di Efesus pasal yang kelima. Saya ulangi, Efesus pasal yang kelima. Mulai dari ayat 22. Bukankah kita sedang membahas mengangkat cawan? Lalu Yesus memerintahkan perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ingat kasihnya itu. Kenang kasihnya itu. Karena kau tunangannya. Lihat dia setia. Itu yang membuat saudara kokoh berdiri teguh. Tegar. Tidak tergoyahkan. Efesus 5 ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu. Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Menyerahkan dirinya, merobek tubuhnya, menghancurkan tubuhnya untuk menguduskannya. Sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian, ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercacat. Saudara bisa lihat. Dia memberikan air dan firman. Air ini adalah pekerjaan roh. Firman. Supaya menempatkan saudara di masa persiapan ini. Tanpa cacat. Tanpa kerut. Sehingga saudara tidak bercela sama sekali. Lihat apa yang dilakukan oleh dia. Dia berikan Roh Kudus. Saudara disebut keturunan Abraham beroleh hak atas janji Bapa. Yaitu apa? Roh Kudus. Yang akan membuat saudara lewat firman-Nya juga tanpa cacat, tanpa kerut. Kemudian kita baca ayat 28. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya. Suami. Ini suami kapan ini? Saya yakin ini bukan suami setelah perkawinan, di masa pertunangan, sudah berlaku. Demikian juga suami, artinya Kristus harus mengasihi istrinya. Sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya? Mengasihi dirinya sendiri. Dia harus mengasihi istri sama seperti tubuhnya. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. Tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Hubungannya kapan? Hubungannya saat ini dan sampai nanti juga. Tidak pernah berubah. Yesus menegaskan, kenanglah kasihku. Jadi peringatan akanku ketika aku mengangkat cawan. Jadi peringatan. Di sini dikatakan bahwa Kristus itu suami. Kristus itu menyelamatkan tubuh. Dia selamatkan hidup saudara. Kemudian dikatakan lagi, dia kasihi saudara.
Tidak ada seorang pun yang tidak mengasihi tubuhnya. Selamatkan, kasihi. Dan sesudah itu apa yang dilakukan? Paulus sampai pada kesimpulannya. Kau mengerti sekarang. Rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksudkan hubungan Kristus dengan jemaat. Pada masa pertunangan. Pada masa perkawinan. Yesus sebagai mempelai laki-laki. Memberikan anggur melalui cawan. Sebagai tanda ikat janji yang baru. Kalau engkau baca itu di dalam Matius pasal yang ke-26. Ayat 29. Matius pasal 26. Ayat 29. Di situ dikatakan, akan tetapi aku berkata kepada, mulai dari hari ini. Sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur itu. Sampai pada hari aku meminumnya. Berarti di antara kita. Bukan hanya ketubah ini saja. Surat kontrak perkawinan ini saja. Bukan hanya ketika aku mengangkat ini. Tapi ini sebagai tanda ikat janji. Saya ulangi, tanda ikat janji. Mari kita lihat saudara. Di Lukas 22 tadi. Lukas 22. Oh sorry saudara. Bukan Lukas 22. Ya. Lukas 22 ayat 20 ya. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata cawan ini adalah perjanjian baru. Kalau kau baca di sini digunakan kata perjanjian di sini adalah perjanjian baru itu digunakan kata covenant sebenarnya. Diateke G1242 itu merupakan covenant, ikat janji. Ikat janji. Saudara bisa lihat. Hanya perkawinan yang memiliki ikat janji. Saudara dengan Tuhan juga memiliki ikat janji sama. Yesus sebagai mempelai laki-laki. Memberikan anggur melalui cawan ini sebagai tanda ikat janji. Yang baru. Sampai dia datang bersama dengan saudara dan saya. Pada kerajaan Bapa di bumi ini. Itu ikat janji yang dipelihara oleh Yesus. Lewat cawan itu. Jadi perjamuan kudus itu bukan hanya sekedar rutin tiap bulan. Rutin tiap minggu. Tapi itu harus memperkuat hidup saudara. Aku sedang ada pada masa seperti ini. Dia yang setia terus melakukan banyak hal. Cawan yang diangkat itu juga bisa menggambarkan banyak hal. Di Mazmur, saya ulangi, di Mazmur 116 ayat 13. Aku akan mengangkat piala atau cawan keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Cawan juga berarti adalah keselamatan. Sama seperti yang Efesus 5 ayat 22 sampai 29 yang tidak telah kebaca. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Dia mengangkat cawan. Menyelamatkan perjalanan hidup saudara. Dari waktu ke waktu. Karena saudara adalah tunangan mempelai laki-laki. Dia akan lakukan itu. Dia cawan itu ikat janji yang dilakukan oleh Tuhan. Ketika saudara minum dari situ. Maka saudara menerima kekuatan ikat janji Tuhan. Untuk menyelamatkan perjalanan
hidup rohani saudara. Saya katakan menyelamatkan perjalanan hidup rohani saudara. Yang berikutnya, cawan itu juga berarti penghiburan. Kita lihat adalah di dalam Yeremia. Yeremia 16 ayat 7. Tidak ada orang yang akan memecah-mecahkan roti bagi orang yang berkabung untuk menghiburkan dia karena kematian itu. Bahkan tidak ada orang yang akan memberi dia minum dari piala penghiburan oleh karena kematian ayah atau ibunya. Cawan juga adalah penghiburan. Ikat janji Tuhan diangkat lewat cawan yang berisi darah Kristus itu. Itu adalah ikat janji yang kuat. Itu berarti dia akan menghibur saudara. Sebab kalau saudara berduka di masa pertunangan sampai kepada masa perkawinan, saudara rentan gagal. Itu sebabnya di Galatia pasal yang ketiga dikatakan kita ini adalah keturunan Abraham. Tolong ditayangkan ayat yang tadi, ayat yang minggu lalu juga. Kita ini keturunan Abraham yang beroleh hak atas janji Allah, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itu disebutkan oleh Yesus adalah roh penghibur. Dia akan menghibur saudara. Menghibur saudara bagaimana? Memberikan musik? Bukan. Apa yang dia lakukan? Ketika saudara melihat bencana-bencana, kesesatan di mana-mana. Segala keadaan tidak seperti yang saudara harapkan. Roh Kudus akan menghibur saudara. Dia katakan, semuanya itu hanya kalender buat perjalanan hidupmu. Tanggal-tanggal. Cawan itu juga berarti adalah penderitaan. Saudara tahu toh, Yesus mau makan cawan, meminum dari cawan. Bapak kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Itu cawan penderitaan yang harus dia ambil. Ingat, di perkawinan itu selalu ditanya oleh Bapak Pendeta kepada sang mempelai, sang pengantin laki-laki, dan sang pengantin perempuan. Keduanya dengan pertanyaan yang sama. Hai pengantin laki-laki, apakah engkau bersedia untuk menerima pengantin perempuan ini? Dan akan mengasihi dia. Perhatikan baik. Akan mengasihi dia. Baik pada masa senang. Baik pada masa menderita. Ketika engkau sakit. Ketika engkau sedang mengalami tidak ada uang. Lihat. Ikat janjinya Tuhan. Dia penuhi. Dia tetap tidak berubah. Ketika engkau sedang mengalami penderitaan. Itu tetap ikat janji yang tidak pernah berubah. Yesaya 51 ayat 17. Dan ayat 22. Mazmur 75 ayat 9. Saudara bisa baca itu. Lihat apa yang Yesus katakan. Dalam Matius 20. Ayat 22. Tetapi Yesus menjawab katanya. Karena papa mamanya Yakobus dan Yohanes itu menghendaki bahwa
Anak mereka Yakobus ada satu di sisi Tuhan. Nanti pada saat kerajaannya datang, pada saat kebangkitan, satu di sisi kirinya. Lalu kemudian Yesus berkata, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Itu suatu posisi kehormatan. Dapatkah kamu minum cawan yang harus ku minum? Harus ku minum. Kata mereka kepadanya, kami dapat. Jawab, Yesus berkata kepada mereka, cawanku, cawan penderitaan, memang akan kamu minum. Berarti kau juga akan mengalami. Karena ikat janji tadi. Karena cawan itu merupakan ikat janji oleh darah Kristus. Cawanku memang akan kamu minum. Tapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu hak Bapa. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Apa yang saudara bisa lihat? Cawan ini juga berarti penderitaan. Apa yang saudara bisa tarik manfaatnya buat hidup saudara? Ikat janji. Ikat janji. Terbukti sebagai ikat janji yang benar. Dan saudara hidup di dalamnya. Apabila saudara mengalami penderitaan. Pengantin laki-laki, bersediakah engkau menerima? Pengantin perempuan. Dan mengasihi dia, mencintai dia. Baik pada masa susah, pada masa menderita. Sampai ajal mendatangi hidupmu. Ada satu lagi. Saya mau katakan pada saudaraku, yang mirip dengan penderitaan. Juga bisa disamakan dengan murka Tuhan. Saya katakan murka Tuhan. Itu sama. Itu adalah murkanya Allah. Murkanya Allah kepada manusia ditimpakan kepada Yesus. Lewat cawan. Jadi saudara bisa bayangkan. Ikat janji baru. Yang artinya cawan itu diangkat. Itu akan memberikan kepada saudara suatu perjalanan hidup di mana terbukti bahwa ikat janji lewat cawan perjanjian pada masa pertunangan itu diangkat dan diminum oleh mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Diberikan oleh mempelai laki kepada perempuan. Diminumnya lewat cawan itu. Itu terbukti ikat janji tersebut. Karena lewat keselamatan. Artinya ikat janji itu. Cawan itu. Penghiburan. Penderitaan atau murka Allah. Maka saudara bisa membuktikan. Sungguh Allah membuat perjanjian baru tersebut. Dan menyebutkannya lewat Yesus Tuhan kita. Pada saat perjamuan terakhir dengan para muridnya. Dengan para kekasihnya itu. Ini adalah perjanjian baru. Wow. Sungguh luar biasa. Ada satu lagi saudara. Arti daripada cawan ini sendiri. Mungkin ini agak sedikit berbeda. Kita lihat sekarang Yeremia 51. Satu-satu ayatnya. Yeremia 51. Ayat 7. Babel tadinya seperti piala emas di tangan Tuhan yang memabukkan seluruh bumi. Lihat, Babel itu seperti piala emas, cawan di tangan Tuhan yang memabukkan seluruh bumi. Bangsa-bangsa minum dari anggurnya. Itulah sebabnya bangsa-bangsa menjadi gila.
Kemudian kita lihat Amsal 23. Amsal 23. Ayat yang ke-31. Dia bilang, jangan melihat kepada anggur. Kalau merah menarik warnanya. Dan mengilau, ya kan? Dan mengilau dalam cawan yang mengalir masuk dengan nikmat. Jadi dia bilang begini. Saudara bergairah ketika melihat cawannya saja. Apalagi cawan itu berisi anggur, warnanya merah. Akan bergairah. Lihat. Daya pikat nafsu kemabukan. Itu dimulai dari cawan. Melihat cawan. Saya ingin satu ayat lagi. Wahyu 17. Ayat 4. Dan perempuan itu memakai kain ungu tua. Ini adalah perempuan yang dikatakan di dalam Alkitab. Ya, pelacur besar. Memakai kain ungu dan kain kirmizi yang dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara. Dan di tangannya ada satu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Ketika cawan diangkat, terlihat oleh banyak orang, maka akan membuat hasrat, merupakan daya pikat nafsu untuk kemabukan. Itu artinya cawan. Berarti saudara bisa menangkap. Bukankah tadi saya sampaikan kepada saudara bahwa cawan itu adalah ikat janji dari ketubah, surat kontrak perkawinan. Di mana kedua belah pihak akan memelihara, akan berjanji setia. Tetapi di satu sisi yang lain, cawan itu juga. Saya ulangi, cawan itu juga. Itu bisa membangkitkan kemabukan. Nafsu yang lain. Bagaimana mungkin? Karena hasrat itu sudah ada. Ketika mereka dalam masa pertunangan ini, mereka minum dari cawan. Lalu mereka rindu untuk minum lagi dari cawan pada hari perkawinan. Dan perkawinan itu terlalu lama. Mereka mengenang cawan itu. Yang jadi daya pikat tarik mereka adalah cawan itu. Itu akan memberikan kemabukan kepada mereka. Dan akhirnya akan melahirkan ketidaksetiaan. Padahal cawan itu sendiri berarti adalah ikat janji. Ikat janji yang baru. Yesus sebagai mempelai laki-laki memberikan anggur melalui cawan. Anggur itu adalah darahnya. Melalui cawan, yaitu ikat janji. Ikat janji yang baru. Dan kita yang meminum, saya katakan, darahnya lewat ikat janjinya. Lewat ikat janji dengan Tuhan. Maka kita akan berdiri teguh. Selamat, terhibur, melewati penderitaan, dan murka-murka Allah di mana-mana. Kita melihat murka Allah. Kita bisa melewati. Karena begitu kuatnya ikat janji Allah itu.
tidak terbayangkan oleh saudara. Saudara sudah sampai hidup saat ini tuh, di titik ini juga. Saudara tidak pernah sadar bahwa engkau sudah memiliki ikat janji dengan mempelai laki-laki, yaitu suamimu sendiri. Dan berlakulah saat itu juga. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia. Tidak bisa. Berarti ada kekuatan Allah yang mempersatukan saudara. Lewat ikat janji itu. Itu sebabnya ikat janji Allah itu. Itu mengandung kekuatan. Mengandung perlindungan. Bagi hidup kita. Roh Kudus akan menuntun saudara. Dia adalah dikatakan di Efesus 1. Mari kita lihat Efesus 1. Ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita. Sampai kita memperoleh seluruhnya. Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Untuk memuji kemuliaannya. Perjalanan hidup saudara akan tetap dijagai oleh Roh Kudus. Karena ikat janji. Karena cawan yang diangkat. Cawan yang diberikan oleh mempelai laki-laki itu. Pada hidup saudara. Tanpa engkau ketahui. Engkau sudah memiliki ikat janji dengan Kristus. Yang sekarang duduk di atas tahta. Dia akan menghibur saudara. Semua peristiwa yang terjadi. Palestina, Israel. Ukraina, Rusia, COVID-19, apa saja peristiwa, runtuhnya perekonomian dunia, keadaan buruk terjadi di mana-mana, bencana alam terjadi di mana, seperti yang disebutkan oleh Yesus, dia katakan itu baru tanda permulaan dan belum berakhir. Kenapa? Dikatakan di Matius pasal yang ke-24. Matius pasal yang ke-24. Dikatakan ayat yang ke-14. Berbicara tentang penyesatan dan ini. Ayat 14, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Apa artinya? Allah terus mencari pilihannya. Mempelai wanitanya. Terus ini akan terus bekerja. Semuanya itu merupakan tanda-tanda. Itu kalender bagi hidup saudara. Saudara tentu akan terhibur. Karena cawan ini. Ikat janji Allah. Termasuk di dalamnya adalah untuk menghibur saudara. Penghiburan buat saudara. Maka dia disebut roh penghibur. Saya ulangi. Dia disebut roh penghibur. Wah, tentu engkau akan berkata seperti ini. Wah, Papa, saya baru tahu. Ini perjalanan hidup saya sampai hari ini. Ya. Karena kau memiliki ikat janji dengan Kristus. Sang mempelai laki-laki. Saya katakan ikat janji yang baru. Bukan ikat janji yang lama. Apa itu ikat janji yang lama? Hukum Taurat. Tapi kau memiliki ikat janji yang baru. Disebut ikat janji. Saya ulangi, disebut ikat janji. Apa artinya buat kita? Apa dia disebut ikat janji? Ikat janji ini hanya didasarkan pada kasih, cinta saudara kepada Kristus dan Tuhan kepada saudara.
Bukan didasarkan pada kewajiban seperti yang dikatakan oleh hukum Taurat. Tapi kalau cinta, mendasari semuanya. Kasih mendasari semuanya. Maka semua yang berat dari hukum Taurat, saudara bisa lakukan. Karena cinta. Mari kita lihat Kejadian Kejadian 29 ayat 16. Yakub di rumah Laban. Laban mempunyai 2 anak perempuan yang lebih tua, namanya Lea. Dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepadanya, kepada Rahel. Sebab itu ia berkata, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu. Saud Laban, lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain. Jadi Laban memberikan persyaratan, menerima persyaratan yang diajukan oleh Yakub. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja. Karena cintanya kepada Rahel. Ketika cinta atau kasih itu begitu kuat menguasai kehidupan saudara. Maka apa yang kau lakukan, yang kau anggap berat selama ini, itu tidak terasa berat. Ini luar biasa. Apa yang terjadi pada Rahel, pada Yakub dan Rahel, ini adalah satu gambaran untuk hubungan kita dengan ikat janji kita dengan Tuhan. Tidak ada yang berat buat kita. Saya ulangi. Karena apa? Karena ikat janji. Allah telah melihat kemampuan saudara. Itu yang saya sampaikan minggu lalu juga. Saudara memiliki kemampuan sebagai tunangannya Kristus. Untuk, saya ulangi, untuk apa? Mengasihi Tuhan Allah. Dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu dan kekuatanmu. Itu semua terjadi karena ikat janji. Diawali lebih dulu dengan kasih. Diawali lebih dulu dengan cinta. Jadi, dalam prosesi ini, murid-murid Kristus, saat perjamuan terakhir itu, tidak ada yang sedih. Kok sama? Seperti prosesi adat bangsa Yahudi untuk pertunangan dan perkawinan. Mereka tidak ragu. Oh, Yesus akan kembali lagi. Dengan status yang berbeda. Yaitu pengantin laki-laki. Bukan menjadi pengantin perempuan. Bukan menjadi mempelai laki-laki. Tapi pengantin laki-laki. Dia akan menjemput. Dan membawanya ke rumah Bapa. Lalu mereka akan minum. Dari cawan yang sama lagi. Air anggur. Sebagai penghiburan. Bagi kedua pengantin. Percayakah saudara? Saat ini. Allah menunjukkan. Itulah posisi saudara. Sehubungan dengan kedatangan Tuhan. Kedua kali lagi. Itu posisi saudara saat ini. Itu tanggal saudara saat ini.
Percayakah saudara? Luar biasa apa yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kita. Menjadikan kita tunangannya. Lewat ikat janji. Dengan mengangkat cawan. Konfirmasi tentang ketubah itu. Surat kontrak perjanjian itu. Bukan hanya dilandaskan pada hukum. Tapi pada ikat janji. Sah statusmu. Sebagai suami istri. Dengan Kristus. Amin. Oh Tuhan, terima kasih, terima kasih. Lewat daripada pekerjaan roh-Mu, Engkau menunjukkan kepada kami hasil pekerjaan roh dan firman. Sampai hari ini, pada hidup kami. Sehubungan dengan kedatangan Tuhan. Kembali lagi. Untuk menjemput kami. Dan mengubah status kami. Dari mempelai wanita. Menjadi pengantin perempuan. Terima kasih. Hamba bersyukur dan hamba tahu. Ini terimpartasi. Menjadi iman. Sehingga semua yang mendengarkan firman ini. Bisa melihat dengan jelas. Apa yang telah terjadi pada hidupnya. Apa yang telah dikerjakan oleh Tuhan dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh luar biasa sekali. Anugerah-Mu luar biasa sekali. Anugerah-Mu dahsyat sekali Tuhan. Menyatakan kepada kami. Menunjukkan kepada kami. Di mana saat ini hidup kami berada. Sehubungan dengan rencana agung-Mu Tuhan. Tentang langit baru dan bumi yang baru. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hamba berdoa. Terima kasih untuk pekerjaan roh-Mu. Yang menguatkan mereka. Sehingga mereka tidak lagi terombang-ambing. Oleh pemberitaan-pemberitaan di sana sini. Dari luar ini. Yang menakutkan. Sehubungan dengan apa yang sedang terjadi saat ini di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Karena pekerjaan daripada roh dan firman itu. Kami bersyukur padamu. Untuk pemahaman. Terima kasih untuk pengertian. Terima kasih untuk firman-Mu ini Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.